Hello, apa kabar semua? Kali ini King Mupi akan menemani kalian dengan menceritakan alur film The World of Appeal. Film drakor action ini penuh adegan brutal menegangkan. Tak usah berlama-lama, mari kita simak cuplikannya. Di tahun 1994, kita diperkenalkan sepasang suami istri, yaitu Park Junmo dan Yu Ui-jung. Semua keluarga dari Ui-jung merupakan keluarga polisi terpandang. Sedangkan Junmo hanya polisi biasa yang ditugaskan di desa. Terlihat saat makan malam bersama, Junmo terus dibully karena pangkat istrinya lebih tinggi daripadanya. Namun, walau begitu, istrinya selalu membela keberadaan Junmo. Malam hari di kota Gangnam, kita diperkenalkan seorang DJ bernama Jung Gi-chul beserta kawannya yaitu Haesung dan Jung Bae. Setelah selesai acara, Gi-chul didatangi oleh bos gangster yang bernama Jang Kyung-chul. Di sana, Gi-chul ditawari menjadi pemilik klub, asalkan dia mau bekerja padanya. Bos Jung juga menyuruh semua teman Gi-chul untuk bergabung. Tak berpikir panjang, Gi-chul pun menyetujuinya. 1 tahun kemudian, Gi-chul pun menjadi bos pengelola All Night Club. Namun, dia tak bisa berbuat banyak dan membela diri saat dirinya diremehkan. Bosnya pun menganggap Gi-chul sebagai pecundang. Karena apa yang dijanjikan bos Jung tidak jelas, Gi-chul meminta bosnya untuk mendanai bisnis jual beli narkoba agar bisa menghasilkan uang banyak dengan caranya sendiri. Karena bos Jung merupakan bos mafia kelas kakap, bukan permain kelas rendahan yang menjual narkoba, dia menolaknya dan memarahi Gi-chul. Merasa keberadaannya tak dihargai dan janjinya tak kunjung ditepati, Gi-chul dan kawan-kawan merencanakan pembalasan dendam kepada anggota Jung dan mengedarkan narkoba tanpa sepengetahuan bos Jung. Dia juga merekrut ahli pisau yang bernama Park Seo. Keesokan harinya, saat acara kopdar geng di salah satu hotel yang terpencil, Gi-chul dan kawan-kawan menjalankan rencana pembantaian terhadap kelompok Jung. Setelah semua anak buah berhasil ditumbangkan, kini hanya tersisa bos Jung seorang. Di sana dia diborgol dan jam tangan emasnya diambil oleh sahabat Gi-chul yaitu Kwon Tae-ho. Namun saat Tae-ho hendak akan menyiksa bos Jung, tanpa disadari dia ditusuk oleh bos Jung. Gi-chul yang melihat sahabatnya mati, lalu dia menusuk bos Jung secara brutal. Keesokan harinya di kota Busan, Korea, Gi-chul menemui petinggi gangster yang bernama Song Dong-hyuk. Gi-chul memberitahu bahwa Jang telah bersekongkol dengan grup Jaegon dan berkhianat akan meninggalkan Gangnam. Rupanya bos Dong-hyuk telah mengetahui kematian Jang. Di sana juga terdapat anak buah Jang yang selamat. Mereka amat sangat kesal dan tinggal menunggu instruksi bos Dong-hyuk untuk menikam Gi-chul. Namun Gi-chul berhasil merayu si bos dengan menawarkan 50 juta won setiap bulannya. Mendengar hal itu, si bos pun menyetujuinya. Setelah itu, Gi-chul menemui seorang nenek-nenek. Sebut saja dia Profesor Yun. Nenek tersebut direkrut oleh Gi-chul untuk meracik narkoba yang bernama Gangnam Crystal. Obat terlarang tersebut merupakan jenis narkoba baru yang pemakainya merasa nikmat mabuk kepayang. Obat tersebut telah menyebar luas ke seluruh penjuru negara seperti Jepang dan Tiongkok. Di sana para polisi tidak bisa menangkap kelompok Gi-chul karena setiap transaksinya selalu tidak diketahui. Oleh karena itu, demi mendapatkan bukti kuat, mereka harus memasukkan seorang mata-mata ke dalam kelompok Gi-chul yang kini dikenal dengan Gangnam Union. Di sana, Cho San-sik, kepala jaksa dari divisi kejahatan, mengenal seseorang yang mampu menjalankan misi tersebut. Polisi tersebut selain gigih dan bisa membaur, dia merupakan polisi yang sangat liar. Dia adalah Park Junmo. Di sana, Junmo menolak tawaran dari Kapten Sok Dong-hyuk karena akan sangat
sangat membahayakan keselamatannya. Terlebih akan bagaimana jika keluarga istrinya mengetahui hal itu. Keesokan harinya, Chansik menemui Junmo. Dia membahas ayahnya yang merupakan pecandu narkoba. Serta jika Junmo mau menerima misi ini, dia akan mendapatkan bonus yang cukup besar dan promosi khusus. Mengingat dia selalu dibully oleh keluarga istrinya karena pangkatnya rendah dibandingkan istrinya, keesokan harinya Junmo beserta Kapten Do-hyuk pergi ke markas untuk mengajukan syarat kepada kepala Chansik, yaitu dia tak menginginkan bonus, melainkan menginginkan kenaikan 2 pangkat sekaligus. Kepala Chansik pun menyetujui kesepakatan tersebut. Junmo akan dirubah identitasnya menjadi sepupu Kwon Tae-yo, yaitu Kwon Seong-ho. Setelah semua informasi tentang geng Union disampaikan, malam harinya Junmo pergi ke salah satu restoran milik Kichol. Di sana Junmo membuat kegaduhan sambil teriak menginginkan bertemu dengan pemilik restoran tersebut. Diberitahu ada kegaduhan di restoran, Kichol pun penasaran dan pergi ke sana. Sampai di sana, Kichol sangat terkejut melihat Junmo memakai jam emas yang terakhir kalinya dipakai Taeho. Dengan wajah serius, Kichol menanyakan siapa sebenarnya dia. Lalu Junmo memberitahu bahwa dirinya adalah Kwon Seong-ho, sepupu dari Taeho. Tujuannya kemari yaitu mencari siapa pembunuh Taeho dan ingin membalaskan dendamnya. Di sana Kichol tidak banyak bicara dan membiarkannya pergi. Keesokan harinya, Seong-ho mendatangi markas Gangnam Union. Di sana, Kichol memutuskan untuk memberikan uang gepokan dan menyuruh Seong-ho pergi dari hadapannya. Namun, Junmo mencoba meyakinkan aktingnya agar Kichol semakin percaya, sehingga dia mau merekrut dirinya dan menolak uang tersebut. Lagi-lagi, Seong-ho membuat onar dan menunjukkan kebrutalannya. 있다고 생각하고 복수 같은 거 생각하지도. Selagi Kichul dan sahabatnya memikirkan keberadaan Seong-ho, saat malam hari Seong-ho memancing perhatian dengan menyebarkan selebaran berita DPO Bos Jung. Sepulang memberikan uang bulanan yang dijanjikan kepada Bos Do-hyuk, Hae-sung pergi menemui anggota Bos Jung yang masih hidup. Tujuannya yaitu berpura-pura ingin berkhianat, menggulingkan sahabatnya sendiri Kichul, dengan mengajak Honda dan anak buah Jung yang lainnya yang masih hidup. Hae-sung berpura-pura mengatakan bahwa nanti malam akan ada acara party di klub rock. Saat itulah mereka harus menjalankan aksinya untuk memburu Kichul. Seong-ho juga diundang untuk datang ke klub rock. Di sana, Kichul menyuruh Seong-ho untuk melupakan kejadian di masa lalu dan memberikan tawaran untuk bergabung di gengnya. Honda yang mempercayai cerita Hae-sung, saat malam hari mereka bergegas mengikuti instruksi Hong Hae-sung untuk memburu Kichul. Kelompok Jang menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Hae-sung. Di sana terjadi baku hantam. Saat semua selesai, Kichul beralibi menyudutkan Bos Do-hyuk lah yang telah mengizinkan kelompok Jang untuk melakukan penyerangan, sehingga Kichul tidak akan mengirimkan uang bulanan lagi. Pagi harinya, Seong-ho disambut oleh kelompok Kichul sebagai anggota baru. Dia ditugaskan berpatroli di 2 wilayah milik geng, yaitu Nonyeondong dan Yeoksamdong. Saat jam istirahat, Junho mendapatkan pesan dari istrinya, menanyakan keberadaan dan meminta untuk bertemu makan siang. Saat bertemu, Junho meminta maaf tidak memberitahu sejak awal bahwa dia telah menyamar ke dalam geng untuk menangkap penyelundupan narkoba. Istrinya pun kaget. Selang tak lama, tanpa diduga, Kichul datang ke tempat mereka berdua. Rupanya Yoo-jung mengenal Kichul. Di sana, Seong-ho panik dan langsung menjelaskan bahwa Yoo-jung adalah teman sewaktu SD. Mengetahui Yoo-jung adalah polisi, kawanan Kichul tampak tak senang. Lalu mereka membawa Seong-ho dan memaksa Seong-ho menjelaskan kenapa bertemu dengan polisi wanita tersebut. Sambil teriak, Seong-ho mengatakan bahwa ayahnya seorang pecandu narkoba. Saat ayahnya teler dan memukulinya, Seong-ho hanya bisa lari ke rumah Yoo-jung. Dalam perjalanan, Junmo sangat kesal mengetahui Yoo-jung adalah cinta pertama Kichul, serta melihat bosnya masih menyimpan kalung yang sama dengan Yoo-jung.
성물만 갖다 예뻐서. Di markas, Eujung sangat kecewa karena telah melibatkan suaminya dalam bahaya tanpa sepengetahuan dia. Di tempat lain, seorang suruhan Kichul mendapatkan berkas informasi identitas tentang Seungho dan Eujung. Lalu berkas bersama foto Junmo diberikan kepada Gichul. Gichul lalu memanggil Seungho menanyakan siapa Pak Junmo. Seung yang tegang karena disangka identitasnya terbongkar, sedikit lega setelah melihat foto identitas Junmo digantikan oleh kepala Dohyu. Di sana pun Seungho berpura-pura tak mengenalnya. Karena dan tak mendapatkan informasi apa sebagai petugas patrol, di markas Jumo and tim polisi merencanakan penyerangan terhadap Gichul, di mana Seungho akan berpura-pura menjadi pahlawan yang menolong Gichul dalam penyerangan tersebut. 괜찮습니까? Rencananya pun berjalan lancar. Seungho berhasil diangkat menjadi pengawalnya. Yokohama Jepang, bos Donhyuk mengatakan kepada pengawal bos Jepang bahwa dia akan membunuh Kichul dan mengelola bisnisnya sendiri di Gangnam. Bos Kanemoto yang mengetahui anak angkatnya yaitu Kichul akan dibunuh, dia langsung memburu Donhyuk. Saat Kichul pergi memancing, tak lain tak bukan untuk berbisnis narkoba, serta para anak buahnya pergi nongkrong di kantor, Seungho menyelinap ke ruang office Kichul dan memotret dokumen penting. Keesokan harinya, Kichul mengajak Seungho ke pemakaman ibu istrinya. Mendengar hal itu, Seungho sangat terpukul, ditambah tak bisa melakukan apa-apa karena penyamarannya takut ketahuan. Tiba-tiba datang seorang anak memanggil Seungho paman, namun beruntung Dohyung datang mengalihkan perhatiannya. Saat hendak pulang, Seungho berpura-pura ke toilet untuk memberikan penghormatan kepada ibu mertuanya. Namun dia dihadang oleh Pak Kepala dan Kepala Dohyung. Di tempat lain terlihat Kang Geon, pengawal bos Dohyuk, mendatangi markas geng Jaigon untuk meminta bantuan menghabisi Kichul dan anak buahnya, serta mengambil alih Non Hyeondong dan Yok Samdong. Lalu para anak buah Jaigon menyuap beberapa anak buah Kichul untuk memberikan informasi tentang aktivitas Kichul. Saat Kichul berencana memancing, tiba-tiba Hisung tidak bisa ikut pergi karena istrinya mengalami pendarahan. Mau tak mau, Kichul harus menggantikannya dengan Seungho dan merahasiakan rencananya ke siapapun. Dalam perjalanan, Junbae mengabarkan ban mobilnya bocor dan tak bisa meneruskan perjalanan. Selang tak lama, tiba-tiba geng Jaigon menyerang mereka secara brutal. Namun naas, Seungho kena tebas pedang di punggungnya hingga pingsan. Beruntung, Pak Seo datang untuk membantu mereka. Sambil menunggu Seungho dioperasi, Kichul merenungkan kejadian pengeroyokan semalam dan siapa dalang di balik itu. Kichul juga menyuruh Pak Seo untuk mencari tahu siapa yang telah berkhianat membantu geng Jaigon. Singkat cerita, Pak Seo tidak menemukan siapa pengkhianat itu. Namun, Kichul menyuruh Pak Seo untuk mengumpulkan semua anak buah di kantor dan beritahu semua anggota bahwa pengkhianat telah ditemukan. Hal tersebut agar mengetahui siapa yang tak datang dialah pengkhianatnya. Saat malam hari, ketika semua anggota berkumpul, hanya satu orang yang tak ada, yaitu Kyung-jin. Pak Seo pun meringkus dia dan membawa ke kantor. Melihat Kyung-jin akan dieksekusi mati, Seungho pun segera memukulinya agar Kyung-jin bisa dibebaskan. Di ruangan gelap, mereka melanjutkan meeting dengan mengajak Seungho. Di sana, Gichul memberitahu geng Tiongkok akan datang. Geng Tiongkok merupakan geng penghasil narkoba terbesar di Asia yang dipimpin oleh Lee Oh-son. Malam itu juga Seungho pergi ke rumah istrinya. Di sana Eujung sangatlah sedih dan rindu melihat kembali Seungho. Keesokan harinya Seungho menjemput putri dari bos Tiongkok yaitu Hee Reyeon, lalu mengantarnya ke hotel. Di sana juga Seungho tak sengaja bertemu dengan geng Jepang.
Di waktu yang sama, Gichul juga bertemu Eujung tanpa sepengetahuan anak buahnya. Mereka berdua pergi ke gereja untuk mengenang masa lalunya. Singkat cerita, Gichul ditelepon oleh Hae-ryun untuk segera menemuinya. Di sana, Hae-ryun membahas kerugian yang dialami akibat gagalnya transaksi narkoba tempo hari. Selang tak lama, Oyama, pengawal bos Murayama, menelepon untuk segera menemuinya. Di markas, Seong-ho melaporkan bahwa ketiga geng akan mengadakan pertemuan di hotel. Cho San-sik menyarankan untuk menyadap semua kamar di hotel serta memberikan alat penyadap yang akan dibawa Seong-ho. Keesokan harinya saat mereka mau pergi ke hotel bertemu geng Tiongkok dan Jepang, tiba-tiba polisi yang bernama Wang Mingo datang menghadang. Di sana Mingo menanyakan orang yang bernama Yan Kes. Polisi Mingo menduga Yan Kes pembunuh manajer Cho. Saat Gichul dan Seong-ho melanjutkan perjalanan, detektif Mingo sengaja membuntutinya. Di sana juga terlihat para polisi sedang mengintai aktivitas Gichul dan Seong-ho. Tiba di hotel, sebelum masuk ruangan mereka harus diperiksa. Dengan sangat tegang karena kita ketahui Seong-ho menyembunyikan penyadap di tubuhnya. Beruntung para polisi segera mengalihkan perhatiannya dengan menyalakan alarm kebakaran. Seong-ho pun selamat dan segera memindahkan alat penyadap ke bungkus rokoknya. Singkat cerita, mereka di sana membahas kejadian pengeroyokan yang dialami Gichul, sehingga membuat kerugian batalnya transaksi narkoba. Saat Gichul disuruh menunggu di bawah, bos Jepang yang bernama Kim Hwa-seong menelepon agar mencari pengganti selain Gichul karena situasinya sangat buruk. Dia sedang dipantau oleh polisi. Bos Kim tak mau nama dirinya terlibat dalam pengedaran narkoba. Ketika Gichul kembali ke ruangan, selang tak lama detektif Mingo datang dan membuat rusuh. Ketika detektif Mingo kehilangan para geng itu, dia ngamuk kepada petugas hotel karena tidak ada satupun rekaman CCTV yang merekamnya. Karena kesal, Mingo pun mendatangi markas untuk mencari keberadaan Gichul. Saat Hye-sung menyuruh menutup semua toko, Seong-ho menyarankan untuk menyerahkan diri ke polisi agar tidak berdampak kepada perusahaan dan Gichul. Dia berjanji akan membereskan masalah ini dengan syarat asalkan dia bisa bergabung ikut transaksi dengan geng Tiongkok. Tiba di kantor polisi, Mingo tidak tertarik dengan menangkap Seong-ho. Dia juga menanyakan siapa orang-orang yang berada di kamar hotel waktu itu. Seong-ho pun menjawab tidak mengetahuinya karena dia hanya anggota biasa. Selang tak lama saat Seong-ho babak belur dihajar Mingo, tiba-tiba kepala Chan-sik datang untuk menolong Seong-ho dan membebaskannya. Di markas, Seong-ho melaporkan rencana geng Tiongkok dan Jepang dalam upaya mengedarkan narkoba. Kepala Chan-sik menyarankan menangkap mereka saat melakukan transaksi agar terlihat kuat bersama barang buktinya. Seong-ho juga meminta timnya agar menyingkirkan Jung-bae karena dia orang yang paling mencurigainya. Di Cafe Rock, sesuai rencana, Jung-bae digiring oleh para polisi untuk diinterogasi peredaran narkoba yang bernama Gangnam Crystal yang terjadi di Cafe Rock. Jung-bae berhasil menahan diri tak mengatakan apa-apa. Agar terlihat seperti Jung-bae yang mengadu, lalu para polisi merazia klub. Di sana pun para polisi berhasil menangkap basah salah seorang pengedar sabu dan artis yang sedang teler. Saat Jung-bae dibebaskan dan pergi merapat ke markas, tiba-tiba si artis berteriak, Jung-bae telah buka mulut ke polisi tentang penggunaan narkoba di klub rock. Sontak Gichul pun kecewa, ditambah dia telah menimbun narkoba dan uang tanpa sepengetahuan Gichul. Jung-bae pun berhasil disingkirkan dari geng tersebut. Pak Seo yang mengetahui hal itu pun marah dan menghajarnya. Gichul yang sedang jalan-jalan bersama Eujung, tiba-tiba dia meminta detektif swasta yang bernama Cheon Jim-pyung untuk memeriksa profil latar belakang Eujung dan Kwon Saing-ho. Apakah benar dahulu mereka tinggal bersebelahan? Seong-ho yang mendengar kabar tersebut langsung pergi mengejar detektif Cheon. Setelah Cheon mendapatkan berkas tentang Seong-ho, dia lari dari kejaran Seong-ho.
Tiba-tiba tanpa tak sengaja dia terjatuh dari atap gedung. Setelah diperiksa, rupanya itu benar dokumen asli tentang Seung-ho. Geng Jaegon yang ingin menjadi perantara pengedaran narkoba bersama Haryun dia menego harga. Namun karena harga yang ditawarkan lebih rendah dari apa yang diberikan Gichul, Haryun pun pergi tanpa permisi. Keesokan harinya, Sang hendak pergi bersama Ryun, tiba-tiba istrinya muncul dan akan pergi bersama Gichul. Walau hati sama-sama hancur, mau tak mau mereka melanjutkan perannya masing-masing. Singkat cerita, dalam perjalanan, Yujung merasa Gichul telah mencurigainya sebagai pembunuh dan pengedar narkoba. Namun Yujung berpura-pura mengatakan apapun yang terjadi dia tak peduli dan akan melindunginya. Lalu Gichul membawa Yujung ke kantor dan mengenalkan kepada anak buahnya bahwa Yujung adalah calon istrinya. Di tempat lain, Seung-ho berhasil meyakinkan Haryun untuk menaikkan produksi narkoba dan memilihnya sebagai perantara pengedaran narkoba. Haryun mendapat kabar bahwa geng Jepang menyuruh geng Jaegon untuk memburu geng Yuni. Seung-ho pun segera pergi untuk membantu. Setelah semuanya telah dibantai, Gichul and tim pergi menemui geng Jaegon. Gichul meminta pengawal bos Kanemoto meminta maaf langsung kepadanya. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan barangnya. Keesokan harinya, Kanemoto mendatangi Gichul. Namun di sana Kanemoto ogah meminta maaf dan tidak mendapatkan kesepakatan karena Gichul meminta menaikkan harga per kilonya. Seung-ho yang melihat bosnya terlalu keras kepada geng Jepang karena Seung-ho takut bisnisnya tidak akan lancar tanpa mengandalkan geng Jepang, lalu dia meminta pertolongan Haryun untuk melobi Kanemoto. Tiba di markas Yakuza bos Kanemoto, Seung-ho menjelaskan dia meminta maaf atas perlakuan Gichul dan dia juga mengatakan akan mengirimkan barangnya oleh dirinya sendiri. Jika Seung-ho ingin dianggap anak angkat oleh Kanemoto, maka dia harus memotong jarinya sebagai simbol peresmian anak angkat dari bos Yakuza. Namun saat pisau akan memotong jari Seung-ho, tiba-tiba anak buahnya malah menancapkan pisau tersebut kepada Kanemoto. Rupanya sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Gichul dan pengawal bos Kanemoto, yaitu melakukan perdagangan dengan dirinya tanpa Kanemoto. Di tempat lain, Dodger membawa kenalannya kepada Mingo untuk diinterogasi siapa saja daftar nama pemakai atau pengedar narkoba. Mereka menyebutkan Pak Sabu. Lalu Mingo menyuruh Dodger untuk memancingnya keluar. Di tempat gelap, Pak Sabu datang menghampiri. Setelah kita lihat, dia adalah ayah Seung-ho. Singkat cerita, setelah Pak Sabu diinterogasi, Mingo melepasnya untuk dijadikan informan mengenai peredaran narkoba. Untuk menghentikan Mingo dalam pencarian Yankes, Do-hyung mengirimkan pacar Yankes yaitu Wendy untuk berpura-pura mengetahui siapa pembunuh bos Jang yaitu Pak Seo. Ketika Gichul akan pergi ke Pohang untuk transaksi narkoba, Mingo menghalanginya dan menangkap Pak Seo. Karena tak mempunyai cukup waktu banyak, Gichul dan Seung-ho pergi untuk melanjutkan transaksi di Pohang. Saat semua orang di markas tak ada, tiba-tiba Jungbai muncul. Setelah transaksi berjalan lancar dan membawa narkobanya, tiba-tiba dalam perjalanan mobil mereka ditabrak oleh truk. Beruntung mereka selamat, namun tas berisi narkobanya dicuri oleh pria misterius. Dengan dijemput oleh Hisung, mereka kembali ke markas.
Menyadari Jungbae dan Oh Kyujin telah berkhianat, Gichul menyuruh anak buahnya mencari dia. Bos Jepang menelepon agar segera mengembalikan barang narkoba dalam waktu seminggu. Jika tidak, semuanya akan mengalami kerugian yang besar. Song-ho kembali menemui Haryun untuk meminta maaf karena kedua kalinya dia mengecewakan dengan membiarkan narkobanya dicuri tempo hari. Karena Haryun mencintai Song-ho, dia masih mempercayainya dan memberikan waktu untuk membereskan masalah ini. Dalam perbincangan, Haryun memberitahu alamat rumahnya yang berada di Tiongkok. Setelah Haryun pergi, Song-ho menelepon markas bahwa dia telah menemui alamat markas geng Tiongkok. Polisi Korea pun menghubungi polisi Tiongkok agar segera menyusun rencana untuk menyergap geng Tiongkok. Yongdae yang menjemput Pak Seo, dia memberitahu bahwa dirinya memiliki berkas milik Eun Ji-young dan Pak Junmo. Seo yang melihat itu lalu dia meminta diantar ke tempat kantor pensiunan polisi. 잠깐이면 돼요. 타시죠. Pak Seo mengancam petugas di sana untuk mengatakan yang sebenarnya mengenai dokumen Eujung dan Junmo. Karena takut, lalu wanita tersebut memberikan dokumen asli profil Eujung dan Junmo. Pak Seo menyuruh wanita tersebut untuk menghubungi Do Hyung dan menelepon Song-ho agar segera menemuinya. Do Hyung pun pergi menemuinya di kantor pensiunan polisi. Setelah Do Hyung babak belur, selang tak lama Song-ho datang. Pak Seo yang telah mengetahui Kwon Sung-ho adalah Pak Junmo. Di sana Pak Seo menanyakan mengapa Sok Do Hyung menyamar menjadi Pak Junmo. Lalu Seo menyuruh Song-ho untuk menikamnya dengan pisau. Karena Song-ho tak mau melakukannya dan tak ada kaitannya dengan Do Hyung, Pak Seo menembaknya. Song-ho pun marah melihat sahabatnya ditembak. Selang tak lama datang para polisi menangkap Pak Seo. Kembali ke Gichul. Saat dia datang ke markas, di sana anak buahnya telah membelot darinya. Jungdae yang berada di sana mengambil alih markas. Gichul pun menodongkan pistol kepada Jungdae karena telah mengkhianatinya. Selang tak lama Minho datang dan menangkap basah Gichul dengan ancaman pengedaran narkoba dan kepemilikan senjata ilegal. Rupanya Jungdae dan Hisung sebelumnya telah menyuap Minho untuk menangkap Gichul dengan menggunakan narkoba yang dicuri sebelumnya. Lagi-lagi Eujung melihat Gichul diringkus oleh polisi. Dalam perjalanan, Eujung memberitahu kepala Chansik, Gichul telah dibawa Minho. Lalu Chansik memberitahu Song-ho. Song-ho pun bergegas pergi menolong Gichul. Di tempat lain, Jungbae dan Hisung menemui Haryun untuk membuat kesepakatan mengambil alih sebagai perantara pengiriman narkoba. Haryun pun menerima kesepakatan tersebut. Sesuai apa yang diminta Song-ho sebelumnya, rupanya Haryun akan menjebak Jungbae. Di rumah sakit, Minho menyuruh anak buahnya untuk mendaftarkan Kwon Sang-ho. Namun setiap kali didaftarkan, datanya selalu diblokir. Keesokan harinya, pengawal Minho mendatangi rumah Do Hyung. Di sana dia melihat foto Junmo, tak lain tak bukan adalah Do Hyung. Setelah mereka mendapatkan profil asli Song-ho, lalu Minho menemui Haryun dan membocorkan informasi siapa sebenarnya Song-ho. Haryun yang mengetahui itu langsung shock. Tapi setelah dipikir-pikir, Song-ho telah berbuat baik kepadanya. Haryun pun membunuh Minho. Di dermaga, Song-ho dan Gichul memantau transaksi penjualan narkoba yang dilakukan Jungbae dan Hisung. Di sana juga tampak para polisi sudah berjaga siap-siap mengepung mereka. Setelah transaksi selesai, tiba-tiba Song-ho menodongkan pistol dan memborgol Gichul. Song-ho meminta Gichul agar menghentikan kejahatannya dan berubah menjadi normal. Saat Hisung menghampiri mereka, Jungbae dan Hisung belum menyadari Junmo adalah polisi. Namun setelah para polisi datang menyerbu, Jungbae dan Hisung ketakutan, lalu ditangkap oleh para polisi. Gichul yang melihat kejadian tersebut, lalu dia pergi. Keesokan harinya, polisi Tiongkok juga menyerbu markas geng Tiongkok dan meringkus semua orang yang ada di sana. Di waktu yang sama, geng Yakuza Jepang juga tertangkap basah bersama narkobanya oleh kepala polisi. Lalu kepala Chansik segera mengadakan konferensi pers, menyampaikan keberhasilannya dalam menangkap gembong narkoba terbesar di Asia. Ketika Junmo dan Eujung tiba di rumah, tiba-tiba di sana sudah ada Gichul yang sudah menunggu mereka. Di sana Gichul menanyakan mengapa mereka menipu dengan menggunakan kepercayaannya. Karena kecewa, Gichul menodongkan pistol ke kepalanya sendiri. Namun Junmo menembaknya hingga tewas.
Junmo segera melaporkan kejadian tersebut ke markas polisi. Esok harinya Junmo diberikan penghargaan dan naik pangkat.